sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ada yang baru wartawan. Iya Pak, kita dari majalah. Kita baru sekali ya, soalnya kita majalah aja. Kalau aku sama Hai beda. Beda, kalau Hai itu buat yang cowoknya, ini cewek. Tapi kita satu blog masih orang suami. Bagus ya sekarang. Iya Pak. Kreatif. Atau sisinya juga seputar kehidupan keluarga lah ya, musik film. Tapi kadang-kadang kita punya hot issue juga, jadi bahas isu-isu yang lagi ramai di apa. Kalau sini kita lagi ngomongin nih Pak, fenomena waktu itu cewek cabe-cabe itu baru pada gitu. Kita bahas tuh di situ. Beritanya juga gitu. Cabe-cabean gitu kan, aneh banget, tapi ada di sini kita ngomongin gitu karena kita majalah cewek, jadi kita mau empowerment girl kayak gitu. Nah sekarang temanya seputar pemilu dan pemilih pemula. Jadi kita mau ingin tahu pendapat Bapak soal gimana sih pemilih pemula itu. Kan banyak yang bilang remaja itu kan suka bingung ya Pak ya soal politik. Terus menurut Bapak kenapa remaja itu nggak berpolitik? Gitu ya. Iya. Jadi dalam pemilu yang kita pilih kan sistem demokrasi yang kita pakai kan memang satu suara, satu suara. Nah, kalau kamu tidak memilih, berarti akan mempermudah orang-orang yang tidak baik dalam pemilu. Itu yang terjadi kan. Jadi artinya ada tulisan apa itu saya lupa ada Yusuf apa itu. Kemenangan terbesar dari iblis itu ketika orang baik itu tidak melakukan apa-apa. Kemenangan terbesar ya Pak ya. Jadi iblis itu ketika etnik apa gitu saya lupa. Ketika orang baik itu melakukan apa-apa. Seorang tulis yang ini juga ada satu orang komentar gini. Dia bilang politisi buruk itu dikirim dari orang-orang baik yang tidak menggunakan hak pilihnya. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita pilih atau Ini menarik, dia ngomong gitu. Jadi politisi buruk yang dikirim ke Washington, politisi buruk dikirim ke Washington oleh orang-orang baik yang tidak menggunakan hak pilih. karena seharusnya mungkin Itu kamu nggak mau pilih, orang-orang ini kan pasti dikirim kan? Nah, mereka harus pilih, harus putuskan. harus putuskan. Oke. Sekarang kan kadang-kadang suka banyak banget nih apa, ada yang ikutan ada 15 ada 12 bakal, terus calegnya calon legislatif, ada capres juga. Gimana milih yang kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak gitu kira-kira? Internet, teknologi kan. Nah sekarang semua nama-nama calon bisa masuk ke website nkpu.go.id. Ini bisa lihat kan. Nah, ini bisa ketemu Ahok gitu kan. Dia tinggal Google kan. Dia begitu Google, dia dapat berita, dia bisa lihat komentar orang. Tinggal gitu aja kalau orang fitnah. Yang jelek-jelekin paling pasti kecil kan, nggak mungkin dong orang fitnahnya, pasti yang ngomong baiknya juga lebih banyak. Nah dari situ bisa kelihatan. Nah kalau memang dia bukan lingkungannya untuk daerah DPRD gitu, untuk lokal, kalau di daerah gitu ya, dia pasti lebih kenal dong. Kalau saya nyalon di kampung saya, tetangga saya tahu saya kan. Kalau waktu nggak nyalon aja datengin, ngapain pilih dia gitu loh. Belum jadi aja udah belagu kan, ada orang gitu kan. Yang belum jadi aja udah belagu, kelihatan kan. Nah model-model itu kan bisa buat itu loh. Dan pasti itu kan lima cara milih. Sebenarnya ada yang tidak boleh milih karena seagama, seras. Nah itu nggak bisa. Kenapa kamu pilih dia? Ya segereja sih yang membuat. Kamu kenal dia nggak? Nggak tahu. Orang bilang pilih dia segereja. Itu salah. Dengan kamu amat bisa kamu segereja nih, ada satu masjid dan satu RT. Pada perkumpulan kegiatan, biasanya gayanya terlihat. Kan muka orang kan kelihatan loh. Orang itu waktu kita ketemu orang itu kan bisa ketahuan. Ini orang tenggelam apa kan muka kan cermin dari hati sebenarnya. Nah, kira-kira yang kayak gimana sih Pak penampilannya? Bukan soal penampilan sih. Kita bukan dari muka ya saya pikir ya.
Kan kita pertama lingkungan kecil, kita bisa tahu dong dia selama hidup dengan bareng kita dengan kecil ini dia nolong apa, ringan tangan apa enggak, ya kan? Terus dari gayanya gitu apa dia tuh besar-besar kayak tiang apa enggak? Ya, ada orang kan miskin udah laganya tuh udah, nanti dia pejabat, lihat dari gaya dia pakai mobil, pakai baju aja udah ketahuan lah. Kan udah ketahuan, orang bisa tebak lah kalau orang gaya yang memang gaya yang lebih besar-besar kayak tiang apa enggak bisa Kelihatan ya Pak ya. Nah kalau dia udah pernah jadi pejabat juga gampang, tinggal dia aja online. Kalau dia udah pernah jadi pejabat, apa sih pernah dia ngomongin? Ya ketawa nih kalau orang ngomong bullshit gak bullshit. Tapi sekarang TV kan sudah banyak sekali rekaman. Nah kalau itu nggak susah, yang paling susah itu memang anak-anak remaja kita sekarang itu, pemilih pemula itu apatis. Karena memang udah nggak percaya pejabatnya. Nah itu yang terjadi di negeri itu orang nggak percaya sama pejabat. Nah, supaya kita lebih nggak apatis gimana Pak? Maksudnya kan kadang-kadang saya iseng gitu ya Pak ya, buka daftar caleg itu datanya itu yang sangat data sederhana banget, basic banget ya, Kita bisa sekolah, cari, pendidikan ya, apa. bisa cari. Kadang-kadang kursus-kursusnya juga kadang-kadang nggak berhubungan dengan politik dengan apa. Itu nggak kenal ya coret, kalau saya pilih dia itu cari-cari yang dari yang lain kan kita bisa lihat ideologi partainya kan. Nah kalau nggak kenal semua, Anda bisa sarankan kalau ada orang kampanye Anda datang. Waktu cari ke kampanye Anda datang, Anda tanya yang kritis sama dia, nah, itu ketahuan tadi jawabnya kan. Ya kita bisa lihat lah, ini kira-kira mukanya ini tulus apa enggak, jawabnya mulus apa tulus. Nah Anda harus datang. Di proses kampanye yang dialogis itu harus datang untuk dengar. Kira-kira kenapa sih menurut pandangan Bapak, kira-kira kenapa remaja itu apatis sama kayak gini? Ya kan remaja apatis, yang tuanya udah apatis. Karena negeri ini punya persoalan paling besar kan kita sudah kenyang ditipu. Ini kan belajar dari pengalaman kan. Makanya teori Abraham Lincoln kan jelas banget. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, pasti dia kekuasaan. Nah, kita ini ngerti teori itu walaupun belum pernah dengar. Nah, jadi ketika orang jadi kekuasaan, banyak aktivis yang hebat-hebat dulu ngomong, pengamat politik yang hebat. Oh banyak orang hebat ya TV yang dulu kita pikir hebat. Rektor, profesor, guru agama, kan gitu kan rohaniawan, hebat-hebat. Begitu di dalam memble kan? Iya. Nah ini kita jadi mikir, Jadi bingung Pak. ini parah ini. Kita membuat ini tidak percaya. Nah itu yang membuat kenapa Partai Gerindra pasangkan di sini karena ada berangka itu sebetulnya. Ketika orang tidak percaya ada pejabat yang mau melayani, yang tidak korup, yang mau bekerja keras, nah kami dipasang di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena Jakarta liputan medianya tinggi. Nah jadi stigma orang kalau nggak ada pejabat yang jujur, nggak ada pejabat yang mau kerja keras, nggak ada pejabat yang mau mati buat orang banyak itu, kita lawan gitu loh. Nah itu yang terjadi sebetulnya kita kenapa taruh PKI. Itu membangkitkan itu kembali. Oh masih ada orang baik. Dan Anda nggak bisa mengatakan frustrasi tidak mau milih, Anda harus pilih. Tetap harus pilih. Kalau yang kasih ya sama kayak kita hidup kan. Kita hidup tuh nggak bisa mengatakan, ini mau nggak? Saya putuskan tidak memutuskan mau atau tidak. Bisa, hidup itu nggak bisa. Itu yang film boleh, yang nggak mau cuek boleh. Kalau dikasih sesuatu harus bilang iya atau tidak. Nggak ada abu-abu apa yang dengan politik kan. Anda begitu hari H tanggal 9 April, Anda harus putuskan iya atau tidak. Karena ada tidak, Anda mengirim politisi buruk ke parlemen. Sekarang banyak kayak menjelang pemilu ini banyak orang kayak bilang, oh ini pencitraan atau enggak. Nah, ngebedain gimana sih Pak antara orang yang benar-benar qualified atau yang orang pencitraan? Karena kan memang sebenarnya pasti ada dong orang yang qualified di antara. Ya memang sih memang udah susah kalau di hari kampanye kita nggak kenal latar belakang dan susah. Tapi kita bisa lihat, bisa tanya-tanya dia kan. Misalnya contoh yang paling krusial itu apa buat kalian? Paling krusial kan soal korupsi kan. Karena kita tahu akar segala masalah kan korupsi. Akar segala kejahatan kan korupsi ini. Nanti kayak ketemu kan mesti ketemu dia orang tanya sama dia. Nanti kalau masuk ke dalam nanti gimana cara hadapin korupsi? Anda berani nggak transparan gaji Anda? Anda berani nggak transparan penghasilan Anda, kekayaan Anda? Anda berani nggak katakan kalau kekayaan Anda lebih besar daripada penghasilan Anda, pajak yang dibayar nggak sesuai lalu Anda disita buat negara? Di situ bisa kelihatan geragapan gitu loh. Kamu bisa buktiin harta kamu dari mana? Nah itu model-model pertanyaan yang bisa dilempar yang kritis dari pemilih pemula.
Kalau kita anggap akar segala persoalan adalah korupsi, itu ditanya. Anda pernah transparan nggak? Kalau Anda sudah pernah jadi pejabat, mana bukti transparansi Anda? Kalau punya website Anda ada muat gaji Anda nggak? Ada muat harta Anda tidak? Terus Anda berani nggak membuktikan harta Anda, biaya hidup Anda dan pajak yang Anda bayar kira-kira sesuai? Kalau tidak bisa membuktikan itu, berarti Anda korup sebetulnya. Sebenarnya ada sesuatu. Ya kan? Apa yang bisa diharapkan dari Anda yang seperti itu? Nah, yang pertanyaan paling susah itu apa? Kau semua menurut saya brengsek gimana? Nah, iya itu Pak. Kan itu pertanyaannya kan? Nah, itu pertanyaan saya juga dulu. Ketika saya golput, ya kan? Saya juga sama gitu kan. Makanya saya putuskan daripada saya nggak milih juga mengirim yang brengsek ke sana, ya kan? Saya milih juga brengsek, ku maju ke dalam, kok jangan ribut di dalam. Kalian ikut aja ya Pak. Kok lawan di dalam? Kalau kita lawan di luar kan kita nggak bisa menang. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, kata bapak saya. Orang kaya nggak bisa nendang pejabat. Kalau kamu nendang pejabat, nendang politisi, ya masuk ke gelanggang, kita berantem. Nah itu yang saya lakukan hari ini sebetulnya. Saya kesel kan, udah biayain, kita ngomongin, kayaknya wah ini nggak jelas semua juga nih. Mau pilih siapa? Masuk aja ke dalam DPRD tingkat 2. Nah kenapa mulai dari DPRD tingkat 2? Karena kan tadi kan teori Abraham Lincoln kan, bahwa menguji karakter sejati seseorang harus kasih dia kekuasaan. Nah rakyat mengerti teori ini. Nah kekuasaan yang paling murah dan mudah diraih itu di mana? Ya DPRD tingkat 2. Karena kenapa DPRD tingkat 2? Kan kita pakai suara terbanyak lagi sekarang, bukan pakai nomor urut. Masa sih tetangga-tetanggamu aja nggak mau pilih kamu? Kalau nggak mau pilih kamu, temenmu yang nggak mau pilih kamu, berarti kamu ada masalah loh sebetulnya. Iya berarti enggak ini ya. Iya dong. Masa bisa nyalek udah kenal gitu baik. Katanya nggak kenal semua orang. Masa makan siang, makan malam, pagi bareng, ngobrol bareng nggak kenal. Dengan apa? Ini kan? Nah itu gitu. Sebenarnya sih seperti itu. Nah kalau persoalan hari ini kalau Anda mengatakan brengsek nih banyak politisi jelek di negeri ini, itu setengah karena dosa kamu juga. Kenapa? Karena kamu nggak memilih. Kedua, kamu bilang tidak ada yang bisa saya pilih, kamu juga nggak mau masuk dipilih. Jadi kekurangan orang baik di dalam. Dia bukan berarti tidak ada orang baik di dalam. Kalau misalnya remaja, nantinya misalnya kamu coba ini caleg. Mulai dari DPRD tingkat 2. Nah di daerahnya. Nah, karena itu yang paling gampang diraih bagi suara terbanyak kan. Nah gini. Iya, kamu kan punya organisasi olahraga, punya teman kan. Nah kamu yang mesti lulus sarjana, kamu lulus sarjana kan kamu minimal punya pengetahuan. Kamu baca komentar-komentar orang sekarang online berita saya kira 300-an kan. Yang online di seluruh Indonesia kan. Nah, kamu pelajari komentar orang seperti apa, kamu jadi belajar politik, yang ngerti kan. Nah kalau kamu udah masuk, tinggal buktiin aja karakter kamu sama. Tidak nyolong SPPD fiktif, tidak absen, gitu kan. Itu sederhana kan. Terus Anda buka kepada masyarakat apa yang kamu keluarin. Nah kamu kalau kayak gitu jadi bupati kan, aku gitu dulu. Di DPRD itu. Ya kok DPRD itu kan langsung kan jadi bupati aja Pak. Lawan Pak. Nah karena teruji gitu. Dari kita dari remaja dari SMP SMA itu sifat apa supaya nggak nanti nggak jadi korupsi gitu karena Sifat kaya merasa bukan merasa kaya ya, ini soal definisi. Kamu harus punya definisi tentang kaya. Kamu harus punya remaja saya pun mesti definisi itu. Yang tidak punya semua barang, ya, kecuali uang yang banyak. Nah, bingung kan? Kenapa? Kenapa? Dia baru beli ini nih. Kan dia punya duit nih, bisa beli nggak? Beli. Aku belum punya ini nih. Beli lagi, dia punya kok, punya duit kok. Aku belum punya ini nih. Beli lagi nih. Punya duit kan? Aku belum punya duit lagi, beli lagi. Nah dia nggak pernah puas sama yang dia punya. Makanya dia miskin, dia selalu merasa nggak punya. Padahal dia mau beli. Nah, dia miskin. Nah orang yang paling kaya raya itu gimana kan? Dia punya semua, kecuali duit yang banyak. Kita punya ini, duit ini bagus. Aku udah punya.
Nggak cukup duit beli sebenarnya. Dia tuh nggak cukup duit beli. Kan juga pengen beli nih. Ada Samsung, ada Sony. Tapi masalahnya kalau pikir, ini udah bagus. Nah, dia orang kaya. Nah, ini definisi. Kalau nggak percaya, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari kalimatnya, orang yang kaya raya adalah orang yang memiliki semua yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Kenapa? Nggak ada di dunia manapun orang paling kaya di dunia pun bisa memenuhi semua keinginannya. Makanya kalau di dalam sistem akuntansi aset tak berwujud dijadikan berwujud, maka harta karun di dunia itu ada di mana? Di kuburan. Karena semua keinginan orang, target orang, keserakan orang semua ditanam di situ kan? Kan tidak berwujud. Nah, kalau jadi berwujud ke intangible asset, jadi intangible asset, jadi harta karun dong. Khayalan dia punya mobil di situ, punya rumah besar di situ, punya pulau di situ. Maksud saya yang tidak berwujud itu loh. Nah, di situ. Nah, jadi remaja itu harus tahu konsep itu. Terus yang kedua, konsep sederhana. Nilai kamu tidak ditentukan oleh apa yang kamu pakai. Banyak orang terjebak, rigid apa. Nilai kita tentu oleh karakter kita. Aku pakai jam tangan satu terus nggak apa-apa. Kenapa gue selalu sih kok nggak nyolong? Kalau kita merasa gengsi repot. Yang mobil, yang motor naik bus malu. Kenapa mesti malu? Kok naik bus nggak apa-apa? Tapi kalau dia mau makan nonton, gue bisa happy juga nonton. Kalau minum Starbucks, kamu oke gue bisa gitu. Mau minum kopi luwak oke. Ya kan, mau makan tadi oke. Untuk apa lu pura-pura gengsi naik mobil? Makan mirip itu tuh, di rumah makan tempe. Ini gitu. Nah, konsep ini juga mesti ada di remaja. Tapi kan godaannya apalagi kalau misalnya di remaja kota besar ya, materialisme tinggi banget. Itu tadi. Kalau soal itu balik lagi soal pemahaman Anda, keluarga Anda, termasuk soal rohani ya, budaya orang kan dipengaruhi rohani, karakter orang itu dipengaruhi dari rohani. Maka yang paling mengerikan kalau rohani pun banyak mengajarkan tentang hedonisme, itu yang mengerikan. Ya kan kalau pendeta ada musik gaya hidup yang mewah, baru Tuhan berkati, ustadz ulama yang mewah, baru Tuhan berkati. Yang miskin di kampung tuh kurang dicintai Tuhan, kurang diberkati gitu loh. Kalau kamu miskin mungkin ada dosa, ya rusak nih jemaat. Jadi di atas mimbar yang diajarkan itu apa keuntungannya kalau Anda rohani, itu yang gawat, pura-pura rohani semua jadi. Karena kita beda sama ke dukun, ke gunung-gunung minta berhala dapat kekayaan dari mana? Nggak beda. Gitu. Jadi ke gereja ke masjid tentu yang jadi nggak beda. Nih. Hanya mohon. Nah itu yang orang harus ngerti. Jadi dasar paling utama orang harus tahu siapa Tuhan, siapa dia, bagaimana hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Seperti seorang teman yang curhat. Nah anak remaja harus tahu belajar curhat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang tidak pernah bocorkan rahasia kamu. Lu curhat sama teman dia bisa bocorin besok-besok. Kamu semua. Ya kan? Nah, kalau kamu belajar curhat sama Tuhan, kamu dapat itu. Curhat sama Tuhan gimana? Ya kan orang yang ngomong. Makanya di situ ada butuh baca firman Tuhan supaya Anda punya standar. Nah itu remaja paling penting diajarkan begitu. Karena kondisi sekarang berubah gitu cepat, kita orang tua pun nggak bisa temenin terlalu dekat. Sistem pusing kita pertama itu. Lalu mesti belajar. Nggak tahu mana bisa belajar. Ya ada manual buku yang kita jadi. Kita ada belajar sendiri. Nah sama kayak manusia. Kalau kamu mau lengkap manual buku manusia apa? Kitab suci. Jadi remaja itu syarat untuk berhasil. Kamu harus kenalin siapa dirimu. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Kamu kalau tahu dirimu dengan baik, kamu ngerti. Nah, orang menganggap uang dolar palsu. Gimana Pak? Apakah belajar semua jenis-jenis dolar palsu? Mereka hanya fokus belajar dolar asli seperti apa. Setiap sudut dolar asli seperti apa, dia tahu. Dia begitu datang dolar, nggak mirip dengan yang asli sedikit pun palsu.
Tapi kalau kamu belajar masuk, kamu jadi bingung gitu loh. Nah orang juga sama. Kamu harus tahu kenalin kamu seperti apa. Nggak ada manusia sempurna. Nah, kalau udah belajar seperti itu, ada tahap berikutnya di belajar ini. Kamu bisa bunuh diri. Kalau kamu nggak tahu tahap berikutnya, apa kamu bunuh diri? Orang kalau belajar rohani, kayaknya jadi gila. Kenapa jadi gila kan? Orang kalau belajar ilmu bertapa, semua belajar terlalu ilmu itu agak bisa jadi gila kadang-kadang kalau dia nggak ngerti rumus satunya. Dia jadi sadar kan? Aduh aku ini kok brengsek banget gitu. Terus dia merasa dia berdosa banget. Merasa nggak bisa memenuhi kriteria Tuhan. Nah ini bisa doa mungkin nanti jadi frustrasi, jadi gila-gila nakal ya. Mana foto deh, mau bahasa dia kepala tanggung deh, atau dia jadi nurani yang bisa terima, dia tertekan jadi gila. Fotografi plus itu namanya tomat. Tomat kan? Tomat. Tapi grafik itu apa? Naik turun, tapi itu bukan manusia. Dia manusia harus mengerti, nggak ada satupun manusia baik ini. Kalau ada yang baik, Tuhan itu pendusta. Karena dia kirim nabi, orang Kristen dia kirim Tuhan sendiri, karena dia sadar nggak ada orang baik. Nah orang harus ngerti, nggak ada orang baik di dunia. Dia berusaha baik. Mereka kalau dia nggak baik, dia bisa mengampuni diri, dan Tuhan nggak mengampuni dirinya. Tapi kalau dia sadar seperti itu, dia pasti naik. Nah sama kayak pertanyaan yang dulu, pernah tahu nggak sama di DPR nonton porno di siapa ya pun ya? Kalau saya ditanya sama dia, udah tahu gimana? Maksudnya punya konsep pengajaran dia masuk. Udah megang senjata, udah bisa nembak, udah naik trail, udah jumping-jumpingan, udah kebut-kebutan, bawa truk, udah jumping-jumping masuk hutan, orang kita bawa masuk. Bisa kemah aja kita pakai truk kan bawa trail gitu. Itu kan masih film-film Ali Topan Anak Jalanan, Arjuna Mencari Cinta, Herman Felani, film-film itu kan. Jadi baik, bapak saya punya Toyota Land Cruiser yang Prama gitu. Terus sama ini kan jangan minta terakhir beli motor trail yang enduro DT100 10 itu yang kuning gitu, bukain. Nah terus dibeli itu kan semua kecamatan ada lapangan golf PB Timah. Itu bisa beli lapangan golf, jumping terbang itu. Terus kalau mau naikin ke atas truk, saya dulu naikin ke atas truk itu turunin satu keping papan itu truk itu. Turun satu keping papan kan yang ngayun kan, naikin kayak di bawah. Begitu dia ngayun, duduk masuk ke dalam bak gitu kan, dalam bak mobil gitu. Nah itu udah. Cuma saya mau ikut motocross, kenapa nggak jadi? Ibu saya nggak mau tanda tangan, mesti tanda tangan orang tua. Nah, ya itu ya remaja ya begitu. SMP makanya dikirim di Jakarta dari bapak saya. Betulan SMP, SMA sih di Jakarta, makanya dikirim di Jakarta, duitnya dibatasi. Pas-pasan hanya beli kacis sama rantangan. Jadi kalau mau nonton, mau makan enak, tunggu bapak ibu saya datang. Kita waktu itu pulang ke rumah tuh tiba-tiba jadi down. Kemana-mana naik bajai, paling mewah naik bajai, naik bus, sekolah naik bus, pakai karcis bus lagi, masih beli di lapangan Banteng. Saya sekolah di Senen. Nah, jadi kita harus beli di lapangan Banteng karcis bus. Saya masih kan bus yang saya naik di nomor berapa? 802, yang Dodge dari Raja Wali ke Senen. Waktu saya kuliah di Trisakti naik 203. Raja Wali Grogol. Saya tinggal di industri waktu mulai mau kuliah. Terus SMA tinggal di Pademangan, rumah kakek saya. Jadi saya tahu jalan kaki, hemat duit jalan kaki tuh. Kalau naik bajai mahal. Nggak lupa. Saya tahu berapa 500 atau berapa lupa ya 500 perak atau berapa. Kan bapak dari Bintol terus di Jakarta ada workshop itu nggak kaget? Kan saya udah sering di Jakarta dari kelas umur 1 bapak saya ada rumah di Kalibaru. Saya dari belum setahun udah ke Jakarta bolak-balik. Karena itu ada lapangan terbang begitu kan. Nah kita udah biasa soal Jakarta. Terus sekolah bukan soalnya syoknya itu kan. Dia punya mobil, punya motor, duit banyak, orang kenal di kampung. Ya gini-gini juga termasuk orang papan atas di kampung lah gitu kan. Jadi pakai sepatu kickers, kira-kira gitu kan.
Di kampung gitu sampai sini tiba-tiba mesti naik bus terus sampai ke sini itu dulu nggak ada handphone, ke hujan semua ke kantor kepala sekolah telepon minta jemput. Gua siapa yang jemput? Nggak ada. Ya udah daun pisang jantan yang di depan sekolah yang kita pinjam potong buat payung gitu, lari kayak gitu loh. Ya kita ngalamin gitu. Jadi itu juga ya syok di situ ya. Kita makanya saya bilang syok apapun ada butuh teman yang baik. Teman yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Namanya teman yang baik diajak ke gereja itu sekarang sekolah Kristen PSK di TV. Nah, jadi dia tiap SMA di Kuingi satu. Tiap Senin kan ada baca ada doa, terus ada kebaktian, ada teman-teman yang lingkungan Alkitab, itu nolong. Gitu. Nah, yang minder itu aja, jadi minder kan. Soal cewek kita gak minder deh, maksudnya bagian panjangannya minder gitu kan. Karena bawa mobil gitu kan. Bapak gebetannya banyak apa? Apa ya? Kayaknya aku naksir orang kalau orang naksir gue aja. Gitu ya, Pak. Yang naksir cewek orang itu masalah kan? Itu yang masalah. Aduh. Itu sampai makan-makan lah, kalau itu dulu lah. Teman-teman Bapak, Ambon, Manado gitu kan. Ya sekali kan. Jadi kalau kita mau camping, Gunung Salak, atau gitu kan. Caranya gimana? Jangan ngajak kelas yang lain, hanya kelas kita gitu. Nah, kelas kita aja. Nah gimana caranya bohongnya? Ya udah, saya kan satu-satunya murid yang boleh masuk ruang kepala sekolah semua bebas. Karena saya nggak perlu pakai orang tua, dia tahu saya dari luar kota dan nilai saya baik, yang adik saya baik, kita bisa ngambil rapot selama itu. Jadi stempel itu suruh saya nyolong tuh cap itu, stempel, terus nganterin ke rumah orang tua yang anak-anak gadis kan, cewek-cewek itu. Tante, ini dari sekolah mau camping nih. Oh iya, nanti jaga baik-baik ya. Yang lebih lucu apa lagi? Kan kita mau berangkat kan cewek diantar cowoknya dong. Terus bapak bilang sama saya, Bas, panggil Bas Suki kan, titip ya? Cia. Nah teman-teman saya tanya aja. Saya dipercaya orang. Termasuk kalau camping kalau mandi ini semuanya cewek mandi juga kan. Itu nungguin baju pasti suruh saya tuh. Dia masuk itu gue jangan nggak bisa dipercaya. Jadi jangan tingkir gitu. Jadi sewa kayak gitu. Kalau sekarang kan ramai Pak SMA tuh ada bullying, ada kejar-kejaran gitu. Kalau waktu zaman dulu pernah ada kayak Sebetulnya dulu juga, sebetulnya juga sama. ada ya kayak bullying gitu. Tapi kompak aja tuh Mbak. Bisa aja kalau anaknya terlalu nggak mau nurut pasti dibully. Bully juga gitu. Pasti kalau anak yang agak aneh gitu tuh Mbak. Yang pakai kacamata, apa itu pasti kita juga bisa cari kelemahan kan. Kemudian ada teman saya itu orang Ambon. Hitam menakutkan Mbak, tegak gitu. Cari tehnya saya ketemu kelemahannya. Itu kelemahannya apa? Jadi nyata di papan tulis. Cicak jatuh gitu ya. Langsung pingsan dia, ketawa. Takut cicak. Nah ada lagi teman satu waktu kuliah juga sama. Dia paling takut sama air. Kita nggak tahu, oh galak banget Pak. Begitu kolam renang kita berenang, dia pikir-pikir, wah kita ketawa kita ada orang. Ya semua orang ada kelemahan. Ya kita teman, namanya bisa berteman aja. Tapi kalau sekarang bullyingnya kayaknya kalau gitu ya kayak Ya lama. Dan anak saya juga dipukul berdarah di sekolah SMP di sini. Ya digangguin terus, dia juga kesel kan. Namanya baru kan jangan gitu kan. Ya pukul, biasanya kalau anak baru dipukul itu kan syok kan. Darah syok kan. Nah sebetulnya mukul juga syok sebetulnya ya. Namanya pukul keluar darah. SMP waktu itu satu. Saya datang ke sekolahnya, saya bilang gimana? Mana rekaman video? Sekolah itu kami urus kami atasi. Jadi kalau kamu nggak bisa ngatasi, jangan nyalakan kalau anak saya mukul ke anak itu saya bilang. Ya, anak saya kasih tahu kalau orang pukul kamu, kau berdarah, kamu jangan syok gitu. Biasa aja. Kepukul orang pasti berdarah gitu loh. Pukul gigi patah juga pasti berdarah. Lu belum mati gitu loh. Kamu udah pukul sekali kan. Lu hajar balik, atau syok gitu loh. Kalau dipukul hajar balik. Nah anak dia jadi ada berani membangkitkan keberanian dulu kan. Ya itu kita latih dia mukul, gimana cara mukul yang benar gitu kan. Latih gitu. Nah bisa anak makin dia terlatih,
dia makin nggak mau berantem. Kalau di tempat ini Dia mulai ngerti nih, dia kasih tahu pukulan itu udah kenceng, lu kok belum berkorak. Jadi kalau ada sansak tonjok aja bisa gerak itu berat, bahaya kalau pukul orang robot ya. Kalau kamu pukul sini bisa mati orang. Ya mesti ngajarin dia nggak boleh mukul di muka. Kalau di luar negeri kalau mukul muka kan hitungannya dan dikurungnya lebih berat. Itu kalau pukul terlalu kenceng, kamu pukul sini aja kalau anak-anak yang pukul terlalu kenceng ya, anak-anak yang 15-16 tahun itu kalau dia pelatih kenceng, patah terus. Tapi nggak mati itu, tapi patah loh kalau seorang dipukul. Dia udah kenceng, jalan mukul gimana suruh dia pulang aja. Kalau dia bisa pulang 12 kali, itu pukulan ini udah kenceng banget ya, dia udah terlatih. itu kalau cowok, kalau cewek sama apa? Cewek juga sama, ngerti kalau saudara itu. Yang penting dia tahu, yang penting tahu cara mukul. Kalau dia lapor ke kepala sekolah, nah pasti anak-anak itu mesti siapin bela diri. Jadi ajarin, kamu nggak boleh mukul orang, bahaya. Nah kalau boleh lapor ke sekolah. Ini tergantung anak sih, kalau anak juga dia suka diajarin. Anak saya suka bilang, dia punya teman banyak. Berantem ya gitu aja. Anak kan berubah-ubah. Kecil juga mau jadi tentara kan. Tentara kan, kayaknya aku jadi aktor aja main film tentara lebih baik. Ini nggak ada mati gitu. Ntar bisa jenderal. Jadi aktor lebih. Anak-anak kan. Ya, kalau di tentara kan bisa mati loh Pak. Kalau jadi aktor kan enggak. Berarti hidup lagi. Iya, betul yang benar. Kan selain masalah bullying juga ada masalah narkoba Pak. Kalau Bapak sendiri pernah nggak ditemui narkoba atau macam-macam? Nah saya di kecil dipesan ibu saya itu, saya kecil SD udah merokok. Saya dihajar ibu saya sama bapak saya. Jadi itu saya nggak merokok. Nah pesan ibu saya waktu saya sekolah Jakarta, salah satu itu apa? Jangan merokok, jangan terima rokok karena bisa-bisa temenmu jebak kamu. Biasanya orang-orang yang narkoba dari rokok, ganja apa. Nah terus yang kedua, jangan naik motor, bahaya. Saya selalu ingat itu. Naik bus atau jalan kaki, jangan numpang motor, atau orang ngebut jatuh, karena beberapa saudara meninggal. Nah itu yang penting diajari. Terus juga kamu jangan sekali tas narkoba atau kamu pikir kamu bisa mengatasi itu, salah. Justru dia akan kontrol kamu. Nah teman-teman SMA saya banyak yang direk. Saya kuliah juga ada yang direk. Gengnya sendiri kan, yang baik kan. Kamu bisa berani mukul ke 3 orang, dia bisa berani. Jadi pasti akan mikir. Terus Bapak kan punya karir ilmunya tuh beda dengan kuliah sama yang sekarang gitu. Bapak tetap merasa nggak sih ada keuntungan belajar dari pas masa kuliah itu dengan diterapkan kerjaan sekarang? Ya, sebetulnya gini, kita kuliah kan kayak istilahnya ngasal pisau sebetulnya. Bagaimana proses, sampai kita bisa ambil S2, gimana kamu mengatur waktu, kerjasama dengan tim, waktu yang sama, gimana ngaturnya, gimana ngalangin, itu belajar proses. Kuliah kan belajar analisa, belajar hidup dengerin orang gimana. Dia sebetulnya dasarnya semuanya sama. Ya, saya dulu orang dulu juga nggak pernah sekolah, kok saya ini, kalau mau dipikirin kan. Yang penting karakter gimana, yang penting tujuan hidup kamu apa. Kalau tujuan hidup kamu mau mengutamakan kepentingan orang banyak, pasti itu kepentingan kamu juga. Jadi teori gotong royong itu masing-masing ringan sama diri jinjing, berat sama diri pikul, ya itu jadi sesuatu yang itu konsep gotong royong itu sebenarnya. Kalau kamu mengusahakan kepentingan bersama, itu jadi kepentingan kamu, keuntungan bersama. Ya saya kira kuliah semua ya sama. Berarti kita lebih baik pendidikan itu sampai kuliah atau sampai SMA gitu? Kalau bisa tidak sampai kuliah karena umur. Makanya kan saya kurang itu setuju. Orang bisa tidak perlu skripsi lagi, hanya kuliah, terus umur 20 bisa selesai, kalau dia kebut. Nah itu dia bisa berdebat kita. Nah akhirnya bisa balik ke barat, nggak perlu kuliah, yang penting tes aja. Nah kalau di barat mau kerja nggak perlu ada ijazah. Kamu bisa otodidak, kenapa sih tergantung ijazah? Emang yang penting ijazah kamu bisa hebat juga. Belum itu juga. Sekarang penting mana? Syarat jadi presiden mesti S1 misalnya, atau S2 atau S3. Lebih penting syarat itu atau syarat yang berani membuktikan hartanya dari mana? Iya kan? Nggak maksud saya kalau mau dipaksakan gitu loh.
Ya tentu orang nggak terdidik. Kalau kamu nggak terdidik, kamu gimana bisa baca cepat? Kamu bisa menganalisa cepat, karena kamu nggak pernah proses kan? Kamu nggak pernah kuliah kan, nggak pernah kerja sama, nggak pernah kerjain. Itu saya bilang sekarang nggak ada skripsi lagi. Tapi skripsi juga bikin di pramuka, nyontek gimana sebagai orang? Itu juga masalah juga. Itu juga jadi, makanya akhirnya jadi satu pihak khawatir ini jadi ekstrimnya ke sini. Sebetulnya kita bukan proses. Kalau udah saya sekolah di Prestia Mulia, aku bagus yang S2 itu. Nilainya rata-rata kelas. Jadi nilai semua dibagi rata-rata kelas. Dan kalau kamu pintar, kamu dapat 120. Ini sekolah bisnis, kenapa? Soalnya ada 12. Dan dia udah hitung, orang biasa-biasa kalau kerjaan itu 10 waktunya. Kalau kamu kan luar biasa, kamu bisa kerjain 12. Nilai kamu 120. Kenapa? Itu bonus. Dalam dunia bisnis begitu katanya. Kalau kamu melebihi orang lain, kamu dapat 2 lebih dong. Sudah apa rata-rata kelas? Kamu tidak bodoh, dapat 70. Tapi masalahnya semua angkatan kamu dapat 90, ya kamu nggak lulus. Iya. Jadi dalam dunia bisnis kita pintar nih. Cuma waktu di zaman itu kita hidup, yang lain lebih pintar dari kita. Ya kamu, makanya sistem itu bagus. Itu ada kerja kelompok, 3 kelompok misalnya. 3 kelompok yang kita bagi. 3 kelompok, 1, 2. Nah, ada kelompok A, saya bareng. Kelompok B, bareng ini. B, dia juga bareng apa ini. Jadi gimana cara ngatur waktunya? Nah, di sini diajarin manage waktu. Itu Prestia Mulia. Ada saya sekolah MBA seperti itu. Nah, itu penting. Kita jadi kebentuk. Perlu kuliah nggak? Perlu. Teman saya bilang, nah, kenapa kamu perlu kuliah? Kamu belajar dengan orang, belajar kerja sama orang. Karena dulu saya nggak pernah. Kalau dia jadi anak pertama, dikasih tugas dari bapak, orang mampu, ya semua anak buah kita. Kita nggak berani, nggak pernah tahu salah. Makanya Anda perlu kuliah. Sama waktu saya mulai bisnis. Gimana caranya supaya saya tahu pabrik saya benar atau salah? Saya membayar konsultan untuk mengaudit saya. Lalu waktu dia audit, dia jelasin, dia marah, dia bilang ini salah, ini salah. Ya kita jadi belajar kan. Jamanya kalau nggak berdentang kan mati. Kalau zaman dulu di pepatah kuno ya. Orang kalau nggak diajar, ya mati. Nggak boleh berkembang. Kita panggil auditor. Jadi dia negur kita, jadi kita belajar. Oh saya tahu salah, saya bisa salah. Kalau nggak tahu. Jadi orang harus belajar terus. Jadi pertanyaan apa? Mesti belajar dapat titel. Terus orang bikin skripsi, disertasi doktor, kagak pernah datang. Suruh dosen penguji yang datang ke Jakarta. Kan banyak boleh gitu kan? Dokternya di ruko mana, nggak jelas gitu loh. Pesan online gitu. Iya, satu persoalannya belajar, tiap hari harus belajar. Saya sampai sekarang tiap hari baca. Harus belajar. Kalau kamu nggak bisa, diingatkan kembali. Baru bisa, kalau nggak ada standar hidup susah. Ini ada kayak tes lucu-lucuan aja di KKN majalah gitu kan. Kira Bapak tahu nggak putaran majalah putar punya remaja ya. Udah lama tuh. Kalau One Direction nggak tahu. Kalau Agnes Monica Tahu. kalau Afgan tahu Pak? Afgan tahu. Cowboy Junior EDM Nggak tahu. nggak tahu. EDM tuh kayak tren musik gitu, electronic dance music ini, sampai kayak DJ gitu Pak. Waktu itu ada ininya juga. Udah lama nggak ikutin. Nggak ada. Oke. Terus Super Junior nggak tahu. G-Dragon nggak tahu. Itu bintang Korea. Super Junior sama G-Dragon bintang K-pop gitu. Oke. Taylor Swift. Kalau film The Hunger Games Tahu. tahu. Oke. Bapak nonton Pak? Nonton mana? Oh, oke. Kalau film Twilight? Hah? Film Twilight Twilight tahu. Oke. Kalau bubble tea tahu Pak? Apa? Bubble tea. Bapaknya minuman? Iya. Tahu. Oke. Sebentar Pak. Berarti gue kan udah pusing. Kalau bapaknya minuman. Nilai Bapak 60. Nggak dapet C. Ya dapet C. Memang aku sekolahnya pas-pasan kok nilainya. Bapak dulu banyaknya nilai berapa Pak? 70-an rata-rata. Jadi katanya gini, dosen saya bilang kalau yang terlalu pintar, itu baik lagi kampus sudah jadi dosen, Oh, gitu. profesor. Kalau terlalu bodoh yang payah. Yang pas-pas ini balik jadi donatur sekolah. Wah. Itu hiburan buat yang memang agak bodoh. Bapak, tolong fotonya. Kalau Bapak sendiri, kan tadi
bilang suka baca. Kalau buku favorit Bapak sendiri apa? Hah? Alkitab. Oke. Karena itu aku bisa baca belasan kali, puluhan kali, dan dapatnya beda. Itu semua buku-buku yang terbaik di dunia pun, cerita motivasi terbaik dunia pun kalau kita baca, inti itu nggak beda dengan isi Alkitab. Kitab suci ya sebenarnya. Itu kamu mau belajar bahasa Inggris, yang terbaik dari mana? Buku bahasa Inggris. Alkitab. Karena dari angka, nyanyi, semua lengkap. Kamu kalau belajar bahasa Inggris di luar agama apa-apa, kamu pakai Alkitab tuh, yang sehari-hari kamu jadi ngerti bahasa Inggris. Oh gitu ya Pak? Huruf ada, ukuran panjang, skala ada, cerita sejarah ada, narasi ada, puisi ada, semua ada. Nyanyian ada, lengkap. Mineral ada, logam semua lengkap. Kedalaman itu udah tahu dari masih orang mesti masak daging itu pakai tembaga. Itu dari Tuhan yang perintahkan. Jadi orang yang bisa nambang semua dari mana? Itu dari Tuhan. Jadi peradaban dunia ini kamu suka nggak suka sama Yahudi, Israel, Tuhan pilih dia. Jadi budaya dunia ini dipengaruhi dari 10 Ten Commandment itu baru mulai hidup di dunia ini. Oke, terima kasih Pak. Waktunya mungkin mau foto dulu tapi Ya. Pak boleh foto bareng? Ya, sini. Foto, lu kumpulin foto. Dan saya memilih Saya kira kayak orang dari Iran, Iwiri pakai hitam. Besok maaf. Tangan kirinya di tengah. Harus kita Ya, satu. Lagi.